Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan dengan tema keluarga yang diurapi Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita semua memiliki tanggung jawab bagaimana kita membina keluarga kita agar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh memancarkan Kristus melalui perilaku, perkataan, dan kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menjadi keluarga yang seperti itu, maka kita semua harus dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita selaku orang tua, selaku keluarga, untuk menjadi saksinya. Bukan hanya di Yerusalem, tapi di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu berarti kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita diurapi dengan Roh Kudus, kita akan menjadi saksi Tuhan yang akan menyatakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam membina keluarga kita yang dimulai dari Yerusalem. Dan kapasitas kita juga akan diperluas, bukan hanya di Yerusalem, tapi di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk membina keluarga kita supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, kita semua tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk menghasilkan keluarga yang takut akan Tuhan. Untuk itu kita perlu diurapi Roh Kudus. Apa itu urapan? Urapan itu adalah kemampuan atau otoritas yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan otoritas yang Tuhan berikan, kita dimampukan oleh Tuhan untuk dapat membina keluarga, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang dapat memancarkan kemuliaan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan perilaku hidup kita sehari-hari di lingkungan kerja dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa ciri yang kita akan perhatikan mengenai keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Pertama, keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus akan memainkan perannya sebagaimana seharusnya yang Alkitab katakan, di mana istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan suami tidak berlaku kasar terhadap istri, mengasihi istri sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Peran-peran seperti ini mampu kita lakukan ketika kita menaklukkan diri kita kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang kuasa dan urapannya akan menolong kita, memampukan kita dalam menjalankan peran kita, sehingga saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain di dalam keluarga akan terjalin indah karena kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan yang memampukan kita untuk melaksanakan peran kita masing-masing. Yang kedua, sebagai orang tua perlu mengasihi anak-anak. Anak-anak merupakan titipan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dalam keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk menjalankan peran kita sebagai orang tua. Bagaimana mendidik, membina anak-anak, mengasihi anak-anak sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagai orang tua, jangan kita menimbulkan kepahitan kepada anak-anak kita. Disiplin kita harus lakukan, tapi itu bertujuan untuk menyingkirkan hal-hal yang buruk yang ada pada anak-anak, tetapi pribadi mereka sebagai anak tetap dikasihi, dihargai, dihormati, dan dipelihara dan dilindungi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Mari kita sebagai orang tua, kita dapat menjalankan peran kita sebagai orang tua, mengasihi anak-anak, mengayomi mereka, mendidik, membina mereka untuk takut akan Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, mengurapi kita, memampukan kita dengan otoritasnya untuk membina anak-anak supaya menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh dapat meneladani Tuhan sebagaimana yang kita teladankan kepada mereka dalam kehidupan kita sehari-hari, yang membuktikan bahwa kita ini mengasihi mereka dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, anak-anak juga mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ingin umur panjang dan hidup bahagia di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kita, maka kita harus menghormati orang tua kita. Itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam 10 hukum dan juga dinyatakan di dalam perjanjian baru, bahwa sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita, mengasihi mereka. Karena itu hindarkan diri kita sebagai anak, menjauhkan diri kita dari pemberontakan, supaya kita menjadi anak yang menikmati kebahagiaan di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, dan kita juga bisa menikmati hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan yang memimpin, membimbing, menuntun kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dapat menjalankan peran kita masing-masing dengan kuasa, dengan otoritas, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita berdasarkan urapan kuasa Tuhan yang dicurahkan bagi kita pada saat kita membuka diri dan membiarkan kuasa dan urapan Tuhan itu meliputi kita sekalian. Amin.